Update Subang hari ini, 54 hari pembunuhan sadis di Subang, polisi cocokkan senjata, Yosef Subang tak tenang. Namun sebelum lanjut, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada warganet yang sudah setia mengikuti informasi kasus Subang dari channel ini. Semoga Yang Maha Kuasa melimpahkan pahala bagi warga. Dan kita doakan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jannah untuk almarhumah berdua. Jika sudah, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Sudah 54 hari sejak ditemukannya jenazah korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu, namun kasus tersebut masih menjadi misteri siapa pembunuh keji tersebut. Polisi sendiri sudah terus berupaya keras mengungkap kasus ini. Beberapa waktu lalu, polisi melakukan otopsi ulang terhadap jenazah Tuti dan Amel. Otopsi ulang diperlukan untuk mencari kecocokan dan sejumlah petunjuk. Kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ardi Echaniago di Bandung pekan lalu. Lebih pentingnya lagi, kata Ardi, otopsi ulang itu diharapkan bisa memastikan lagi penyebab, mengidentifikasi jenis alat atau senjata yang digunakan untuk melukai korban. Hingga Tuti dan Amel meninggal dunia, apakah benda tumpul atau benda tajam. Memang dia kan dipastikan dibunuh, tapi perlu dipastikan lagi apakah korban sempat melakukan perlawanan dan juga untuk menentukan waktu kematiannya, ungkap Erdi. Menurut Erdi, jika otopsi itu membuahkan hasil dengan adanya kecocokan sejumlah petunjuk dalam sejumlah bukti yang telah dianalisa, maka penetapan tersangka akan dilakukan dalam waktu yang dekat. Kami fokus mencari petunjuk-petunjuk kesesuaian dengan penyebab kematiannya. Setelah itu baru kami simpulkan rangkaian penyelidikannya lalu mengarah ke tersangka. Jadi kami tidak berandai-andai, ungkap Erdi dikutip dari Dex Jabar dari Antara. Kasus pembunuhan Subang ini memang paling ditunggu oleh masyarakat luas yang penasaran siapa sebenarnya yang menjadi dalang di balik semua ini. Tidak hanya netizen atau masyarakat luas yang penasaran dengan kasus pembunuhan keji ini. Bahkan kini Yosef sendiri sebagai orang yang kehilangan anak dan istri merasa geram dengan pembunuhan tersebut. Kini ia pun sering melamun dan tidak tenang. Yosef jarang bicara dan tidak tenang dikarenakan polisi belum juga mampu mengungkap siapa pelakunya. Tenang enggak tenang, bahkan sekarang seringkali melamun atas kejadian yang menimpanya yang hingga kini belum terungkap pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut, ungkap Rohman Hidayat, kuasa hukum Yosef dalam wawancara eksklusif dengan Dex Jabar. Rohman menegaskan Yosef sangat berharap agar pelaku segera ditangkap. Bila sudah jelas siapa pelakunya, Yosef pun menjadi tenang. Hingga saat ini polisi masih terus berupaya keras mengumpulkan, mencocokkan dan menganalisa bukti-bukti yang didapat di lapangan. Bagaimanapun endingnya dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, tentu kita harus bersabar menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian. Bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe agar channel ini dapat berkembang. Dan terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video pembahasan kasus selanjutnya.